Hai semua, selamat datang di Bincang-Bincang Podcast. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Sekar Indemir Miriandari. Halo, nama saya Mutiara Eliza. Dan yang terakhir saya Diantusi Andela. Oke, karena semuanya sudah perkenalan diri, langsung saja kali ya. Hari ini kita bakalan bahas apa nih, Mut? Topik kita hari ini adalah jeng jeng, korupsi. Jadi sepertinya topik ini sudah menjadi hal yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Benar sekali, Mut. Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi ini sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalian pernah kepikiran tidak kenapa orang-orang melakukan korupsi? Apa yang mendasari tindakan mereka itu? Ya juga ya, kadang suka mikir, kok orang tega melakukan korupsi? Padahal itu sangat merugikan kesejahteraan orang banyak. Nah, kebetulan sekali nih. Kita kali ini akan membahas tentang yang namanya gonjenderi. Wah, gender itu apa, Mun? Mungkin di antara kita atau teman-teman yang mendengar podcast kita hari ini tidak tahu apa gonjenderi. Mungkin Sekar bisa bantu jawab. Oke, mungkin saya bantu sharing sedikit mungkin ya. Genjeneri itu merupakan salah satu teori korupsi oleh Jack Bullon yang menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi ada 4 penyebab. Adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Mungkin dari Mutia ingin menambahkan? Ya, benar sekali. Apa yang dijelaskan oleh Sekar. Salah satunya, penyebab yang paling utama, adanya rasa keserakahan oleh seseorang. Nah, biasanya para pelaku korupsi itu merasa tidak puas dengan keadaan mereka itu. Sendiri pada saat itu, di mana keserakahan itu adalah suatu jendela, momen yang memberikan para pelaku peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan selanjutnya, boleh nih Dian untuk menambahkan. Baik, terima kasih Mutia. Dan selanjutnya untuk kebutuhan itu sendiri, itu merupakan suatu sikap yang mendasari mental seorang membuat dan mendesak mereka untuk harus mendapatkan atau memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan pengakuan adalah sebuah hukuman dan sanksi yang diberikan kepada para koruptor dan sepenuhnya tidak memberikan efek jerah. Nah, jadi penyebab seseorang melakukan korupsi itu terbagi menjadi 4. Mungkin kali ini kita bisa ambil salah satu kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita sekarang, teman-teman. Benar, seperti yang kita ketahui, sekarang ini korupsi sering kita jumpai di sekitar kita, seperti kasus bantuan sosial COVID yang dilakukan oleh Mensos Juliandari Batubara yang jadi tersangka korupsi bansos COVID yang sempat heboh di dunia massa. Jadi selama masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang terpengaruh oleh aspek kehidupan mereka. Pertama, ekonomi. Nah, di pemerintahan sendiri ada itikat baik untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia. Skandal korupsi ini terungkap pada Desember 2020. Menurut KPK, saat mengungkap konstruksi perkara, Juliandri selaku Menteri Sosial diduga menyepakati ada fee dari setiap paket bansos. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh inisial MJS dan AW sebesar 10.000 paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Terang Firly dalam konferensi pers pada Desember tahun lalu. Dari duit-duit paket yang ditilap itu,
Ada warga yang betul-betul bertumpu pada bantuan bansos pemberian pemerintah. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan harapan warga lain yang juga merasa dirugikan akibat korupsi. Bansos Murhayani warga DKI Jakarta sekaligus perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jakarta. Betul sekali, saya pernah membaca artikel suara korban dan bansos meskipun tidak layak. Kami butuh makan, ya seadanya itu kami olah. Saatnya masih baru, bantuan itu kualitasnya masih bagus. Dalam artian kami dapat beras, tapi ya ada batu, kutuan dan perah. Tapi masih ada telur dan susu. Meskipun susu dan telur itu seminggu kemudian batas kadaluarsanya habis. Cerita dia dalam diskusi daring suara masyarakat sipil jelang putusan Juliari Minggu 22 bulan 8, tapi kualitas paket bansos itu memburuk pada penerimaan tahap-tahap selanjutnya, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Sangat memprihatinkan. Apalagi masyarakat yang sangat membutuhkan untuk kondisi sekarang. Masyarakat bukan sekali dua kali dibohongi. Mungkin coba kita korelasi, kan bansos ini kira-kira penyebab dan korupsi apa ya? Kalau dipikir penyebab kasus ini didasari oleh keserakahan dan ada juga dari kesempatan. Bisa dikatakan bahwa Bapak Mensos Juliari Batubara ini sudah hidup berkecukupan untuk hidup di dunia politik. Kemudian seringkali manusia diberi kesempatan untuk mengandung bantuan sosial yang skalanya cukup besar. Ini apalagi sosial. Soal tentang uang gampang sekali untuk memperoleh kekayaan, meski itu melanggar etika dan itu juga melanggar hukum. Saya ingin menambahkan sedikit. Di sini saya melihat Bapak Mensos ini melihat adanya kesempatan bagi dia untuk korupsi karena bansos 19 COVID ini. Dihandle penuh oleh Kementerian Republik Indonesia, di mana ia menjadi mensos sosial. Mungkin ia berpikir, ia mungkin akan terhindar dari kasus ini ke mata publik. Ya, tapi kehendak lain berkata lain. Kalian pernah berpikir kenapa sih korupsi itu tidak boleh dilakukan? Kalau Dian berpikir pribadi, karena seperti yang kita ketahui, kalau korupsi itu perilaku yang tidak jujur, egois, bahkan bisa disebut ilegal, apalagi sudah menyalahgunakan aset dan uang negara seperti bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang berdampak dari COVID-19. Bahkan jika kita melakukan tindakan korupsi itu bisa merubah seseorang yang sebelumnya bermoral menjadi sebaliknya tidak bermoral. Nah, sudah dengarkan teman-teman, kalau korupsi itu tidak boleh dilakukan. Kita di sini bertiga ingin mengajak teman-teman untuk mengembangkan sikap anti korupsi dari dalam diri teman-teman sekalian. Nah, Setar, coba nih kasih tahu ke teman-teman kita yang lagi mendengarkan podcast kita hari ini, bagaimana bisa mengembangkan sikap anti korupsi dari dalam diri. Baik, sebelumnya teman-teman jangan takut dulu sebelumnya menanamkan sikap anti korupsi dari dalam diri kita sejak ini. Tidak susah mulai dari hal kecil-kecil seperti membiasakan diri kita untuk lebih mengetahui hukum atau aturan yang berlaku yang ada di Indonesia sekarang. Gimana? Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kami dan menambah wawasan. Sekian, saya Sekar Indah. Dan saya Mutiara. Dan saya Dian Susi Andela. Pamit undur diri, sampai jumpa teman-teman.